Ashanty menyusul sang anak, Aurel Hermansyah dan kedua cucunya, Amina dan Azura yang sedang liburan di Bali. Momen penuh kehangatan itu jadi kesempatan langka bagi Ashanty untuk menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Momen liburan keluarga ini pun memperlihatkan kedekatan Ashanty dengan anak-anak dan kedua cucunya. Penasaran? Seperti apa potret momen Ashanty saat susul anak dan kedua cucunya liburan ke Bali? Langsung saja intip beberapa potretnya berikut ini. Inilah momen hangat saat Ashanty menyusul Aurel Hermansyah dan cucu-cucunya berlibur ke Bali. Tersenyum ceria, Ashanty tampak bahagia bisa menikmati waktu berkualitas bersama anak dan cucunya. Begitu tiba di Bali, Ashanty langsung menghabiskan waktu bersama kedua cucunya. Ashanty memeluk hangat dan tersenyum manis saat bersama Amina dan Azura. Momen ini benar-benar memperlihatkan kedekatan Ashanty sebagai nenek dan kedua cucunya. Ashanty benar-benar terlihat bahagia saat menghabiskan waktu bersama kedua cucunya. Ashanty, Amina, dan Azura duduk santai di taman hijau. Meski sederhana, momen ini terasa sangat penuh kehangatan. Terbiasa tinggal terpisah, momen liburan di Bali jadi kesempatan berharga bagi Ashanty untuk melepas rindu dengan dua cucunya. Jadi tak heran jika aura bahagia mereka begitu terpancar saat bersama. Liburan ke Bali tak hanya mempererat hubungan nenek dan cucu, tapi juga jadi momen hangat antara ibu dan anak. Ashanty dan Arsy tampak kompak momong Azura yang menggemaskan. Selain kedekatan dengan anak cucu, momen liburan ke Bali juga memperlihatkan hubungan Ashanty dengan calon mantunya Sarah Menzel. Ashanty terlihat dekat dengan Sarah seperti dengan anaknya sendiri. Kehadiran Ashanty sebagai nenek penuh kasih membuat suasana liburan di Bali terasa makin hangat dan menyenangkan. Ashanty selalu berhasil hidupkan suasana setiap kali bersama sang cucu. Selain momen hangat bersama cucu, penampilan Ashanty saat liburan di Bali juga menarik perhatian. Tampil simpel dengan dress hijau army dan topi pantai, Ashanty disebut warganet sebagai nenek muda tercantik yang tetap modis dan menawan. Sebelumnya, momen seru Atta Halilintar saat salurkan hewan kurban di NTT naik kapal kemarin. Tahun ini, YouTuber dan pengusaha Atta Halilintar mengalami momen kurban yang sangat berkesan. Untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, NTT, Atta tidak segan-segan menempuh perjalanan yang panjang dan tidak biasa, termasuk menggunakan kapal untuk membawa sapi kurbannya. Saat diwawancarai di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Atta berbagi cerita mengenai perjalanannya ke Kupang. Ia ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang memerlukan. Alhamdulillah lancar, masa Allah, kita seneng banget ketemu masyarakat NTT yang luar biasa ramah. Bawa sapinya sih kemarin pakai kapal. Jadi seru pertama kalinya ngerasain kurban melihat sapinya dibawa pakai kapal dan sampai di sana dengan selamat dan senang melihat masyarakat sana sama-sama happy, cerita Atta. Keterlibatannya dalam kegiatan kurban ini menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Atta mengungkapkan bahwa pada tahun ini, total terdapat 16 ekor sapi yang dijadikan kurban. Sapi-sapi tersebut berasal dari dirinya sendiri, keluarganya, serta teman-temannya. Semua hewan kurban ini kemudian didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Kupang. Alhamdulillah kemarin 6+10 sapi. Jadi dari pribadi, terus ada dari keluarga juga ikutan, ada dari teman-teman juga, tambahnya. Dalam pelaksanaan kurban kali ini, Atta menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan melibatkan orang-orang terdekatnya. Dengan 16 ekor sapi yang terkumpul, ia berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan semangat berbagi dan saling membantu di antara mereka. Melalui tindakan ini, Atta ingin menginspirasi lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial yang positif.
Atta menyatakan bahwa perjalanan menuju bagian timur Indonesia memberikan pengalaman yang sangat mengesankan. Dia memulai perjalanan dengan naik pesawat dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal selama berjam-jam. Semua usaha ini dilakukan untuk dapat bertemu langsung dengan masyarakat yang menerima kurban. Ya mungkin kalau lihat harta kan kita naruhnya deket rumah. Kalau kita di sana lihat kurbannya pakai kapal, terus kita naik kapal juga di sana. Harus naik pesawat dulu sampai naik kapal lagi berjam-jam untuk bawa hewan kurbannya. Jadi pengalaman sendiri yang seru banget, jelas Atta. Perjalanan tersebut tidak hanya melelahkan tetapi juga penuh dengan makna. Atta merasakan betapa berharganya momen tersebut, di mana dia bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat dan melihat langsung proses kurban yang dilakukan. Pengalaman ini membuatnya semakin menghargai usaha dan dedikasi yang diperlukan untuk menjalankan ibadah kurban, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Atta merasa puas dan bersemangat untuk berbagi pengalaman tersebut kepada orang lain. Kedatangan Atta di daerah terpencil itu disambut dengan antusias oleh penduduk setempat. Beberapa momen yang mengharukan juga terjadi saat ia tiba dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana. Aku ngerasa pas aku datang disambut masyarakat, turut dari kapal ya dan masyarakat nyambutnya dengan senang. Ada yang haru, bahkan ada yang nyium aku juga. Walaupun aku kaget wah seneng ini masyarakat sini, ujarnya. Momen tersebut menunjukkan betapa besar apresiasi dan kebahagiaan masyarakat atas kehadirannya, menciptakan kenangan tak terlupakan bagi semua yang terlibat. Yang paling menggerakkan hati Atta adalah sambutan hangat dari anak-anak sekolah yang hadir saat ia hendak pulang. Mereka melambai-lambaikan tangan dan meneriakkan ucapan terima kasih, sehingga Atta tidak bisa menahan rasa harunya. Sampai aku pulang juga anak-anak sekolah di sana yang insya Allah kita bisa ikut bantu perbaiki sekolahnya, mereka bisa. Waktu aku lambaikan tangan pas pulang, aku ngerasa mereka senang banget teriak-teriak, makasih. Makasih banyaklah membuat aku haru, tutur Atta. Momen tersebut menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Atta. Suasana penuh kebahagiaan dan rasa syukur dari anak-anak tersebut membuatnya merasa terhubung dengan mereka.